Jadi waktu mahasiswa saya pun selain ya menjadi mahasiswa pada umumnya yang prioritasnya akademis, saya juga kegiatan mengajak teman-teman menanam anggrek di waktu itu. Saya ingat greenhouse masih di depan. Setiap orang itu pasti sudah punya jiwa wirausaha, tinggal kadarnya yang masih sedikit atau sudah kuat begitu. Pak sendiri kenapa setelah lulus dari TIB ini langsung terjun ke bisnis gitu? Motivasi terbesar itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Vokasi, kembali kita berjumpa dalam podcast sesi sharing Komisi Bimbingan Konseling Sekolah Vokasi IPB. Saya di sini tidak sendiri, ditemani oleh Mbak Anissa. Beliau merupakan salah satu mahasiswa angkatan 56 dari Program Studi Teknologi Industri Benih, dan juga di sini setelah hadir saya panggil Mas Taj Abdul Aziz, ahli media yang merupakan alumni dari Program Studi Teknologi Industri Benih angkatan 53. Baik, di sesi podcast siang ini kami menghadirkan narasumber dari alumni yang bergerak di bidang wirausaha, pertanian. Nanti mungkin akan banyak digali terkait dengan usahanya seperti apa, dan kegiatan ini terselenggara atas kerjasama antara Bimbingan Konseling dan Program Studi Sekolah Vokasi IPB. Mungkin sebelum masuk ke Mbak Anissa, saya tanya-tanya dulu ke Mas Taj mungkin. Iya, Pertama mungkin Mas Taj, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Oke, baik. Sehat. Nah mungkin di awal waktu masuk atau mendengar tentang Program Studi Teknologi Industri Benih atau Sekolah Vokasi, gimana Mas Taj gambarannya atau memulai masuk ke IPB ini? Iya Pak, ini jadi bercerita tentang awal mula saya masuk di Vokasi IPB, khususnya jurusan teknologi benih, teknologi industri benih, Jadi dulu waktu SMA ini saya dulu di Madrasah Aliyah Negeri Batu, Jawa Timur. Pertama kalinya sekolah saya itu dapat undangan untuk mengirimkan siswanya agar mendaftar ke sekolah vokasi IPB. Pada saat itu jauh sebelumnya, memang dari kecil Pak, saya ini suka di ulik-ulik tanaman, nanam-nanam di rumah. Di pertanian berarti ya. Dan terlebih lagi pada waktu SMA saya sudah mulai berdagang tanaman waktu itu. Dagang anggrek saya. Dan ketika mendapat kabar ada sekolah vokasi IPB yang salah satunya teknologi industri benih, karena jurusan yang yang tentang tanaman begitu. Iya. Nah itu seketika memang langsung berminat dan mendaftar. Dan alhamdulillah dari 2 pendaftar waktu itu, jadi sekolah saya yang mendaftar cuma 2. Saya satu-satunya yang keterima waktu itu. Dan itu dari SMA-nya baru pertama ya? Pertama kali siswa dari madrasah saya melanjutkan studinya ke IPB. Nah, informasi tentang vokasi, terutama program studi teknologi benih, didapat dari mana, Mas? Waktu itu dari guru konseling di madrasah yang pertama menyampaikan. Baru setelahnya saya sendiri secara pribadi mencari informasi di internet, di segala macam lah. Jadi sebelumnya sudah ada gambaran ya terkait sekolah vokasi ini? Dari informasi yang kita dapatkan di internet sih saya kira cukup menggambarkan bagaimana. Kalau dari awalnya motivasi utama ya karena jurusan ini bergeraknya di bidang tanaman. Nah itu yang jadi minat utama kami waktu awal-awal mendaftar. Dan alhamdulillah ya lolos dan masuk begitu.
Nah, berarti kan ada dari awal sudah ada motivasi ya untuk masuk ke Iya. bidang tanaman dan melihat ada program studi teknologi industri benih di sekolah vokasi ini. Nah, mungkin terkait dengan waktu kuliah nih, semasa kuliah bagaimana kegiatan Mas Tat? Tadi kan juga sudah mulai berusaha ya, berbisnis di bidang pertanian. Iya. Jadi waktu awal-awal Pak, nggak awal-awal sih, ketika memang usaha saya dulu dagang anggrek itu di Malang begitu ya. Kemudian bersekolah di sini di Bogor, ya otomatis sih memang agak vakum untuk usahanya. Tapi bukan berarti mati. Jadi waktu mahasiswa saya pun selain ya menjadi mahasiswa pada umumnya yang prioritas di akademis, saya juga kegiatan mengajak teman-teman menanam anggrek di waktu itu saya ingat greenhouse masih di depan. Iya, masih Nah masih. itu saya izin ke pengelola greenhouse, penanggung jawab greenhouse untuk saya taruh anggrek saya di situ, saya rawat di situ bersama teman-teman. Selain itu juga di waktu mahasiswa saya aktif waktu itu organisasi kita bikin namanya di Great Farm. Jadi kumpulan mahasiswa teknologi industri benih angkatan 53-54 waktu itu. Nah itu bergerak di bidang wirausaha pertanian. Jadi kita melakukan kegiatan produksi, ya jualan, dari mulai produk tanamannya, benih, kultur jaringan, dan tentu saja anggrek yang memang saya bidangi begitu. Ya, artinya selain kuliah juga ada kegiatan wirausaha dan sekarang itu dikembangkan lagi ya. Mungkin untuk lebih menggali informasi ini mungkin alangkah baiknya mungkin Mbak Anissa bisa. Iya, sebelumnya kan saya sebagai mahasiswa TIB nih ya. Iya Mbak. Apalagi kan teknologi industri benih itu jarang banget nih jurusannya. Betul. Nah, apalagi saya perempuan gitu dan tinggalnya di perkotaan ini nggak paham gitu kan tentang benih. Nah, alasan pertama kenapa Kak Tas ini suka sama tanaman gitu, perbenihan? Kalau dari pertanyaan Mbak Anissa barusan, begini Mbak, jurusan ini khas, betul kata Mbak Anissa tadi. Jadi sangat jarang ditemui di universitas lain. Sehingga sumber daya manusia yang dihasilkan pun itu juga khas. Keahliannya itu jarang didapati di tempat lain. Iya. Nah, tentang tadi Mbak Anissa bilang mengapa suka tanaman? Karena selain dari suka, tanaman itu begitu penting di kehidupan kita. Jadi kalau kita lebih luaskan istilahnya jadi pertanian begitu. Iya. Pertanian itu sangat penting untuk kehidupan kita karena memang kebutuhan primer kita nggak lepas dari pertanian. Kebutuhan sekunder kita nggak lepas dari pertanian. Sampai kebutuhan barang mewah, yang kebutuhan tersier, kebutuhan koleksi, itu juga berkaitan dengan pertanian. Sehingga di TIB, teknologi industri benihnya sekolah vokasi IPB ini, itu keahlian yang didalami bisa sangat luas. Penerapan waktu lulusnya. Kalau saya sedikit padatkan, keahlian yang dipelajari di TIB ini Mbak, itu penerapannya bisa sangat luas, baik untuk karir bekerja maupun berwirausaha seperti saya. Dan peluangnya sangat besar. Nah itu jadi salah satu motivasi juga mengapa masuk teknologi industri benih. Nah, kan tadi dibahas kalau ke atas ini berwirausaha. Nah, kira-kira ini sekarang usaha apa yang dijalankan oleh Kak Tas itu sendiri? Nah, kalau usaha yang berjalan bukan kira-kira ini. Ini sedang membicarakan yang terjadi. Kalau sekarang alhamdulillah kami itu bersama teman-teman. Kami ada tim yang saat ini berbentuk CV. Itu namanya CV Nusantara Agri Persada, biasa disingkat Nusada kalau teman-teman ini. Itu bergerak di bidang tanaman hias, khususnya anggrek. Yang kedua ada kafe kopi di dekat stasiun Bogor.
Dan yang selanjutnya juga agrokonsultan. Jadi seperti konsultan pertanian kalau mau bikin kebun buah durian, kebun buah jambu, itu kita bisa support baik materialnya maupun seperti SOP-nya, manajemennya dan segala macam. Ya kurang lebih itulah. Nah kan membangun usaha ini itu Katas itu berpartner ya. Kira-kira tuh seberapa penting sih partner untuk Katas itu sendiri? Partner di usaha itu gimana ya, kalau diukur memang sangat penting karena bagaimanapun ketika berwirausaha, apalagi bidangnya macam-macam seperti yang saya sampaikan barusan, kita butuh banyak keahlian yang tidak semua keahlian itu bisa kita lakukan sendiri. Dan keahlian di sini bukan berarti keahlian hard skill aja, tapi soft skill seperti misalnya negosiasi, presentasi proposal, kemudian apalagi keahlian-keahlian yang khusus kayak di TIB kita kenal ada okulasi, ada kultur jaringan. Nah, itu semua kita butuhkan dan itu tidak mungkin dilakukan oleh satu orang. Nah, itulah fungsinya partner. Kita bisa bagi tugas yang spesifik, yang istilahnya menjadi ditangani oleh ahlinya. Nah itu, sehingga tujuan bersama kita itu bisa tercapai. Ya, kan karena partner itu penting. Apabila nih misalnya saya ingin berpartner dengan Kataj, tapi saya tidak punya jiwa wirausaha, itu apakah akan berdampak buruk untuk tim nanti atau bagaimana? Atau tetap bisa saja? Menarik tadi itu begini. Pertanyaan Mbak Anissa kan, kalau saya tidak punya jiwa wirausaha gitu ya, mau berpartner atau dalam sederhananya kalau saya mau memulai wirausaha gimana gitu kan. Saya rasa yang tepat itu begini, setiap orang itu pasti sudah punya jiwa wirausaha, tinggal kadarnya yang masih sedikit atau sudah kuat begitu. Sehingga kalau Mbak Nisa tadi saya nggak punya jiwa wirausaha itu bukan seperti itu. Itu belum aja. Nah, untuk memulai wirausaha atau katakanlah berpartner dengan kami atau ya memulai sendiri seperti itu, jiwa wirausaha itu atau memulai wirausaha itu nggak perlu menunggu saya jiwa wirausahanya sudah tinggi nih, itu sudah kuat. Nggak perlu itu, karena itu paralel, artinya jiwa wirausaha akan terbangun dengan sendirinya dengan dimulainya wirausaha. Kalau menunggu jiwa wirausahanya bagus ya nggak mulai-mulai, karena indikatornya kurang jelas itu nanti. Sehingga kalau Mbak Nisa tadi pertanyaan seperti itu, untuk memulai atau berpartner dengan kita atau membuat wirausaha sendiri, mulai saja dulu. Nanti jiwa wirausaha itu akan terus-menerus terbangun. Begitu. Mungkin ya, jadi tadi saya lihat tuh ada kolaborasi ya Mas Taj, jadi bahwa kita berbisnis atau berwirausaha itu tidak sendiri gitu, saling dengan mengajak teman gitu. Mungkin terkait dengan ini Mas Taj, ketika kan sudah mulai usaha itu sejak mahasiswa gitu ya, dan istilahnya kan sudah ada dasar lah gitu. Nah terus kan sekarang membuka lebih luas lagi ya usaha tersebut. Mungkin ada trik ataupun tip gitu tersendiri terkait membuka itu kan. Pasti kan orang bertanya gitu, kayak tadi Mbak Nisa bilang bahwa nggak punya jiwa wirausaha, ditakutkan nanti misalkan apa untung atau tidak gitu. Jadi Mas Tata bilang mulai saja dulu gitu ya. Berarti kan Nisa kayak nekat tapi dengan berbagai pertimbangan atau pertimbangan. Nah Mas Tata sendiri gimana? Mungkin ada trik ataupun ada tip terkait wirausaha? Tentang pertanyaan ini Pak sama Mbak Nisa, ada 3 hal yang selalu saya sampaikan kalau muncul pertanyaan bagaimana memulai usaha. Yang pertama, kita perlu membuka wawasan. Kita perlu menjadi orang yang terbuka. Itu bisa cari informasi di internet, bisa baca buku, bisa ngobrol sama orang seperti kita sekarang. Itu yang pertama. Jadi wawasan harus seluas-luasnya. Karena wawasan itu adalah dasar untuk kita berwirausaha, baik kecil maupun besar, baik di bidang pertanian maupun bidang lain. Karena dengan wawasan itu kita tahu adanya peluang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus
bisa berhitung memang. Betul kata Pak Unang tadi, apakah untung atau tidak, gitu kan. Kita tidak boleh asal-asalan. Dan yang ketiga, benar sekali kata Pak Unang tadi, memang harus ada unsur nekatnya. Karena nggak ada nekat, bukan nekat ya. Kalau bahasa halusnya itu berani. Harus ada keberanian untuk memulai. Karena tanpa keberanian, semua wawasan, semua perhitungan akan menjadi menakutkan. Akan, saya belum ada modal, kayaknya pasarnya kurang ini deh. Tapi dengan ada keberanian itu semuanya akan menjadi sesuatu yang menjadi kegiatan eksekusi, menjadi kegiatan dimulainya wirausaha. Nah, dimulainya wirausaha itu basic, kalau boleh saya sarankan berdasarkan pengalaman yang kami lakukan sudah gitu ya. Meskipun memang masih dalam masa merintis, basic untuk berwirausaha itu adalah bisa dagang, bisa menjual sesuatu. Nah, itu saja yang dimulai. Kalau mau berwirausaha, misalnya Mbak Nisa, misalnya kosmetik begitu ya, mulai saja jualan. Kenal sama orang, supplier misalnya barang, mulai saja jualan di orang terdekat, di keluarga sendiri, di teman sendiri, di saudara sendiri. Nanti kesananya pasti perlahan kita lama-lama pengen produksi sendiri, pengen memperbesar dan seterusnya. Jadi 3 hal itu, buka wawasan, punya perhitungan, yang ketiga berani untuk memulai. Memulai itu artinya kalau bisa disederhanakan adalah mulai aja jualan dulu. Nanti baru penyempurnaan wirausaha. Terkait dengan Ustaz kan tadi memang sudah ada gambaran ya di awalnya, tapi pas masuk ini baru tergambar gitu ya bagaimana kuliah terutama di program studi teknologi industri benih. Terus sampai sekarang sudah berwirausaha juga di bidang pertanian. Nah, pada saat kuliah Mas itu kan ada beberapa mata kuliah, ada beberapa kegiatan gitu. Kira-kira seberapa besar itu mendukung terkait dengan berwirausaha sekarang? Dengan bisnis Kata sendiri. Ya, jadi kaitannya TIB akademik di TIB ini seberapa ngefek gitu kan ya dengan wirausaha. Dan kalau saya boleh sampaikan di usaha yang saya jalankan sekarang, itu hampir semua apa yang diajarkan di TIB itu termanfaatkan atau diterapkan di kegiatan wirausaha saya sekarang. Contoh, produksi benih di lapang. Salah satu produk kami itu ada benih bunga matahari. Nah, itu penting juga kita belajarnya bagaimana ada prinsip kemurnian genetik, bagaimana ada prinsip agronomis. Itu semuanya diajarkan di TIB dan saya terapkan di wirausaha. Kemudian ada kultur jaringan. Itu di anggrek betul-betul saya terapkan bagaimana kultur jaringan itu menjadi keahlian yang mahal, keahlian khas yang bisa didapatkan di TIB dan saya terapkan untuk produksi anggrek saya. Dan banyak lagi tata niaga itu semuanya diterapkan sampai ada mata kuliah waktu itu penyuluhan dan komunikasi pertanian. Itu juga kita terapkan untuk membentuk plasma petani mitra di luar. Itu di wirausaha kami juga kami terapkan. Kami ada kelompok wanita tani KWT ya. Itu di daerah Pamoyanan. Nah, itu mata kuliah itulah yang kami terapkan di sana. Sehingga saya rasa kurikulum TIB itu betul-betul pas dan sangat bermanfaat untuk diterapkan di dunia nyata begitu. Kurang lebih itu. Ya kan karena dari akademik sendiri dari TIB itu kan sangat membantu ke atas banget untuk bisnis ini. Nah, betul. Kira-kira tuh itu kan udah mendukung banget nih untuk jadi skillnya bertambah. Nah, saat menjalani bisnis ini itu apakah ada hambatan atau halangan yang kesulitan gitu ke atas untuk melewatinya? Kira-kira apa?
jelas ya Mbak ya. Ya. Semua hal pasti ada hambatan atau tantangan atau semacamnya lah yang menjadi hal yang pasti ada. Iya. Kalau di yang kami alami hambatan atau kendala itu banyak Mbak. Mulai dari misalnya dari sisi modal. Bagaimana memulai dengan modal yang ada. Iya. Kalau merancang modal itu mudah. Merancang berapa ini. Tapi yang ada dirancang supaya menjadi cukup. Nah, itu yang menjadi kendala di awal-awal memulai wirausaha. Yang kedua, bagaimana menjaga keharmonisan tim. Bukan keharmonisan ya. Susah. Kekompakan, soliditas. Nah, itu merupakan tantangan atau yang jadi salah satu faktor kendala yang dihadapi. Bagaimana menjaga antar personilnya tetap kompak, tetap seirama. Itu yang cukup menantang. Yang ketiga, kalau di pertanian tentu ada faktor alam. Kendala kita kayak misalnya apalagi kita di Bogor ya, pernah 2 minggu full hujan. Itu isinya cuma hujan sama mendung. Ya kalau kita belajar kan tanaman butuh fotosintesis dan segala macam. Nah itu jadi kendala juga, faktor alam. Dan masih banyak lagi. Tapi di atas semua itu kendala itu sangat tergantung dari kita yang menyikapi. Kalau kita anggap itu batu sandungan ya kesandung beneran. Tapi kalau memang kita anggap itu sebagai konsekuensi untuk berwirausaha, ya kita hadapi dengan sebaik mungkin. Akhirnya hambatan itu yang menguatkan kita. Jadi intinya komitmen ya dari teman-teman dan itu kolaborasi ya. Jadi tidak boleh sendiri ya untuk berwirausaha itu, biar saling menutupi. Kalau misalkan ada kendala itu bisa saling melengkapi gitu. Nah mungkin terkait dengan ini Mas Tad. Kan sekarang kondisi lagi pandemi ya, yang semua orang mungkin antara bekerja di kantor, di lapangan dengan itu kan terbatas gitu ya. Nah saya terkait dengan wirausaha Mas Taj ini yang berbisnis tanaman hias ataupun tadi juga menjadi konsultan gitu. Gimana mungkin untuk pemasarannya gitu? Ya masa pandemi ini memang cukup berpengaruh ya. Tapi alhamdulillah di usaha kami. Jadi di awal-awal pandemi memang kita yang sangat merasakan itu yang usaha kafe itu jelas turun revenue kita atau omset kita lah. Tapi makin kesini juga alhamdulillah juga cukup makin stabil karena kita kan sudah tahu ada new normal, ada prokes yang harus ditepati. Alhamdulillah cukup baik lah. Nah sebaliknya di di pertanian terutamanya tanaman hias, pandemi ini jadi memberikan efek positif karena minat tanaman hias di orang-orang itu naik. Ini juga jadi kesempatan kita untuk lebih lebih menguatkan lagi di bisnis tanaman hias. Kayak kurang lebih begitu. Ya, artinya berarti kan kita harus tetap survive ya di berbagai keadaan. Sekarang kan pandemi. Nah, untuk penjualannya seperti apa Mas Tad? Ya. Dengan sistem online ataupun Ada tokonya. Tokonya harus datang. Kalau tadi benar, saya mungkin sedikit mengulang tentang penyesuaian di masa pandemi. Ya memang kita banyak produk-produk baru waktu masa pandemi karena menyesuaikan keadaan tadi, betul. Ada kita punya produk herbal, ada segala macam. Itu bentuk penyesuaian kita. Yang selanjutnya tadi tentang pemasaran jelas. Kalau untuk di tanaman hias kita lebih banyak online. Online, tapi juga tidak jarang orang-orang datang ke site kebun kita. Kalau di kopi kita lebih banyak penjualan langsung karena memang berhubungannya dengan konsumen langsung yang datang ke kafe tiap harinya. Tuh.
Kalau dari segi tadi kan menyesuaikan nih. Nah, untuk kita misalkan yang masih awam mau untuk berbisnis, untuk wirausaha, lebih baik kita nih punya produk baru cari pasarnya, atau kita cari pasarnya dulu nih yang lagi hitsnya apa, baru kita buat produk ya itu. Kira-kira mana yang lebih baik? Jadi itu sebenarnya kalau boleh saya sampaikan cara berpikir untuk mana dulu, produksi dulu atau pemasaran dulu, itu bukan linear, bukan sesuatu yang setelah A tapi terus B terus C, bukan, tapi itu sesuatu yang terus berputar, spherical. Jadi kayak ayam sama telur gitu loh. Mana dulu itu kan susah dijelaskan. Gak ada yang tahu. Jawaban kalau dari saya adalah begini, kita lihat peluang pasar apa. Jadi pasarnya butuh apa, itu yang diutamakan dulu, itu yang harus kita analisis, harus kita cari tahu. Oh, orang lagi tren misalnya nih misalnya ya, lagi tren nih tanaman hias, tapi kalau perlu sebatas membaca peluang saya dagang tanaman hias itu bisa juga, tapi kompetitornya akan banyak sebenarnya. Tapi kalau orang yang biasa lihat peluang, biasanya gini, oh ini tanaman hias nih lagi ngetren, terus oh berarti kalau melihara tanaman butuh pupuk. Oh pupuk, kalau ibu-ibu, karena banyak kan ibu-ibu ya, ibu-ibu suka nggak suka ribet. Saya punya ide bikin produk pupuk spray kayak spraynya parfum gitu, kecil, praktis gitu. Nah itu membaca peluang seperti itu. Itu yang pertama, membaca pasarnya, market need-nya apa sih, kebutuhan pasarnya apa. Dan bukan harus ya, akan lebih bagus kalau itu mendalam, bukan ada misalnya kayak tadi aja, bukan sekedar ikut-ikutan. Atau misalnya kalau tadi pupuk misalnya, oh orang-orang suka ada kendala jamuran misalnya, nah kita kasih biofungisidanya. Nah seperti itulah. Tinggal yang langkah kedua adalah memproduksi di skala kecil dulu, produksi ya beberapa puluh yang langsung kita mulai pasarkan di orang terdekat. Selanjutnya baca lagi pasar, oh sudah cocok belum, oh kurang ini, oh kurang itu. Selanjutnya produksi yang berdasarkan koreksi tadi, sehingga itu yang saya bilang bukan urutan, tapi terus berputar, terus saja berputar. Mana dulu? Ya repot kalau di mana dulu, karena itu tadi dia harus produksi, harus menyesuaikan pasar juga kita melakukan pemasaran, tentu yang kita produksi. Nah kalau untuk memulai, jelas coba cari peluang produksi dari skala kecil, terus sesuaikan lagi terus begitu. Oke. Baik, kan tadi udah panjang lebar ya terkait dengan dari kuliah, terus dari awal masuk ke vokasi sampai sekarang berusaha. Itu kan satu jalur yang kita berkesinambungan ya antara kuliah terus juga berusaha. Nah, mungkin terkait ini Mas Taj, mungkin banyak sekali mungkin teman-teman ataupun nanti adik-adik gitu ya, 57, 56 gitu ya. Mungkin berpikir Mas Taji kan dari kuliah untuk wirausaha, emang kita vokasi kan menciptakan atau misalkan mendidik mahasiswa untuk nantinya berwirausaha gitu, bisa mandiri gitu. Berpikir nggak Mas untuk melanjutkan kuliah ataupun studi lebih lanjut S1 atau gitu? Tentu ya Pak ya, karena memang kuliah lagi itu jadi salah satu cita-cita saya gitu ya. Ya memang studi menurut saya pun sangat penting untuk kita. Cuma dalam perjalanannya memang kan ada yang diberi kesempatan, ada yang belum. Nah, saya termasuk golongan yang belum nih. Ya, kalau minat ya sangat minat. Ingin ada studi yang lebih tinggi. Mungkin itu Pak. Mungkin dari teman-teman Kata sendiri gitu, sesuai pengalaman teman-teman yang melanjutkan studi gitu kan, kita kan dari vokasi nih D3, apalagi teknologi industri benih itu kan jurusan yang jarang gitu. Nah kira-kira teman-teman Kata sendiri itu melakukan studi S1 itu jurusannya apa yang cocok? Oh iya,
Teman-teman saya juga banyak ya memang yang meneruskan studinya begitu lulus langsung lanjut studi begitu. Itu kebanyakan ada di agroteknologi, ada di agronomi, kemudian ada yang di manajemen yang agribisnis maksudnya. Itu yang masih relate dengan pertanian karena memang apa yang diajarkan di TIB itu sudah nyambung lah istilahnya, sudah sinkron dengan jurusan-jurusan pertanian di tempat lain. Kalau teman-teman ada yang di Jakarta, ada yang di Karawang, ada yang di Jember, kebanyakan di sana. Berarti dan Bogor sendiri. Nggak menutup kemungkinan kalau kita bisa studi lagi walaupun jurusan kita teknologi industri benih itu sendiri. Iya, betul. Oke. Ya setuju kan sebenarnya pilihan tuh ya Mas ya. Nah, Mas Taj kan sekarang pilihannya berwirausaha gitu ya. Terus tadi tapi masih ada kemauan untuk melanjutkan gitu. Nah, wirausaha kan di bidang pertanian. Sebelumnya berpikir nggak berwirausaha di luar bidang pertanian atau misalkan melamar kerja gitu? Iya. Betul kata Pak Undeng tadi bahwa memang wirausaha atau melanjutkan studi itu adalah pilihan. Termasuk bekerja itu adalah pilihan. Dan semua pilihan itu tadi sangat bagus, sangat tergantung pada orangnya yang melakukan. Saya kira tidak ada melanjutkan studi dulu lebih bagus daripada wirausaha atau berwirausaha lebih bagus dari bekerja. Tidak begitu. Jadi memang sangat tergantung pada masing-masing kita cocoknya apa. Nah untuk di bidang lain Pak, ya memang ketika kita berbisnis, berwirausaha, kita juga tidak bisa kekeh dengan kemauan kita, dengan passion kita. Misalnya saya sukanya pertanian nih, harus pertanian gitu, enggak ya. Jadi memang harus ada titik tengah antara peluang yang kita baca dengan passion atau keahlian atau apapun latar belakang kita. Nah kalau saya di tim kami di CV Nusada ini yang awalnya memang bukan langsung ke kebun atau bukan langsung ke bidang pertanian. Jadi awalnya malah di kedai kopi yang saat ini Cafe Nusada Kopi itu. Nah itu kan memang agak melenceng lah dari masih pengolahan pertanian tapi bukan pertanian budidaya gitu kan. Nah itu awalnya malah. Jadi kalau ditanya bidang luar pertanian, kita mulai dari luar pertanian, kemudian ada peluang untuk membuka bisnis di bidang pertanian, khususnya di anggrek kalau kami. Nah kita buka, termasuk benih, tanaman-tanaman lain juga ada. Ya untuk Kata sendiri, kenapa setelah lulus dari TIB ini langsung terjun ke bisnis gitu? Motivasi terbesar itu apa? Motivasi terbesar untuk berwirausaha. Udah bisnis aja gitu kan? Oh iya. Ya memang pada akhir-akhir studi, nah kan pilihannya tadi 3 ya, antara bekerja, kemudian berwirausaha atau lanjut studi. Dari ketiga ini yang saya punya kesempatan adalah bekerja dan berwirausaha. Nah ketika memilih untuk berwirausaha, motivasi terbesarnya ini bagi saya ya. Jadi begini, menurut saya nih ada 5 unsur bahagia saya. Masuk juga nih. Aduh, agak dalam, enggak dalam sih. Jadi ada kesehatan, waktu, finansial, sosial, dan satu lagi apa ya? Waktu, kesehatan, ada unsur-unsur bahagia ini lah. Dan passion, passion. Ya, jadi saya ada waktu, ada kesehatan, waktu, finansial, sosial, dan passion. Ini menurut saya yang harus tercapai dalam kehidupan saya kelak. Nah, ketika untuk mencapai ini, ketika kita bekerja, saya ini tanpa mengurangi rasa hormat kepada bidang yang bekerja ya. Saya rasa passion saya susah tersalurkan. Waktu saya jadi dibatasi. Kemudian kalau kesehatan terjamin lah ya kalau bekerja ya. Kalau terus finansial juga
lebih jelas kalau bekerja. Jelas segitu. Iya. Nah, sosial saya juga kalau bekerja kan sepertinya rutinitasnya Iya, itu di gitu ya. situ aja. Terbatas. Nah, terbatas. Nah, menurut saya bisa mendapatkan ini 5 ini dengan berwirausaha. Contoh, kalau waktu Iya. bisa kita sesuaikan, passion bisa kita sesuaikan dengan lini bisnis, sosial bisa disambungkan dengan seperti saya ada petani mitra, itu sosialnya ada. Tapi konsekuensinya juga saya juga tahu Iya. bahwa tidak mungkin langsung dapat 5-5-nya. Bahkan 5-5-nya bisa dikorbankan terlebih Iya. dahulu untuk Proses. mendapatkan ini di waktu yang akan datang. Contoh, untuk masalah waktu aja. Waktu kalau dalam masa merintis seperti saya, itu ya dari melek sampai merem lagi. Itu adalah waktu kerja saya. Iya. Nggak ada yang kosong. Ya kosong apalah, makan napas gitu. Ya itu dikorbankan semasa-masa sekarang, sehingga harapan saya di waktu nanti waktu yang akan datang, waktu saya lebih leluasa, dikorbankannya sekarang. Finansial, sosial alhamdulillah bisa dimulai sekarang ini. Kesehatan pun juga ya untuk kehidupan yang lebih sehat yang akan datang, saya ya namanya wirausaha ya banyak begadang, kurang tidur, makan nggak teratur itu Iya. udah inilah. Cuma ya itu bukan konsekuensi wirausaha, sebenarnya itu salah saya sendiri. Iya. Nah, motivasi berwirausaha adalah ini tadi. Bagaimana untuk mencapai ini? Itu saya rasa saya bisa mendapatkannya dengan berwirausaha. Lain orang lain Iya, cerita lain. lagi. Ada yang mendapatkan dengan jalur bekerja banyak. Iya. Nah, itu tidak ada yang salah. Motivasi kedua, saya agak susah diatur. Iya. Maksudnya begini, kalau di wirausaha itu banyak hal yang uncertain atau tidak pasti. Tidak pasti. Nah, itu saya suka. Iya. Bukan sesuatu yang pakem dan Harus rutin. ini, harus itu. Nah, itu saya suka. Bagaimana misalnya contoh di penghasilan tadi ya. Kalau bekerja kan jelas. Iya. Tapi kalau wirausaha kan tidak pasti. Iya. Bisa jadi lebih rendah, bisa jadi lebih Tinggi. tinggi. Nah, itu yang saya memang dari sononya mungkin ya suka dan dilatih seperti itu mungkin. Mbak Nisa masih ada nih sebagai perwakilan Ya, dari mungkin mahasiswa yang dari- sekarang masih kuliah mungkin. Ini kan banyak sekali ya dibahas oleh Mas Tad ya, terbaik motivasi gitu ya. Jadi saya juga di awal disampaikan Mas Tad itu pas kuliah juga tidak kuliah saja gitu ya, mungkin ada kegiatan-kegiatan lain gitu ya. Dan itu ternyata juga selaras nanti dengan kegiatan di luar. Bahwa tadi kan harus ada bagaimana membangun jejaring dengan teman gitu, berkolaborasi gitu ya. Masih ada? Sudah cukup sih dari tadi pertanyaan itu mewakili dari teman-teman. Oh iya. Jadi saya mewakili teman-teman yang selama ini kayak kita tuh kuliah itu biar kedepannya tuh kita tahu harus apa. Jadi sudah terjawab semua. Mungkin dari Kata sendiri ada pesan untuk kami gitu. Ya. Sedikit dari saya mungkin ada hal yang selalu saya sampaikan ke teman-teman dalam berbagai kesempatan, bahwa gali sebanyak mungkin ilmu, gali sebanyak mungkin keahlian, tidak hanya yang di kuliah, tapi soft skill itu sangat penting. Soft skill itu yang jadi utama juga. Gali sebanyak mungkin itu. Dan satu pesan lagi dari almarhum guru saya dan dulu dosen di TIB juga, Profesor Memen Surahman, itu sangat Melekat. saya camkan, sangat melekat, bahwa beliau pernah berkata kepada saya bahwa setiap masalah kecuali kematian, setiap masalah kecuali kematian, asal kita bersungguh-sungguh dan mau berbicara,
itu pasti ketemu solusinya. Itu disampaikan ke saya pada waktu masih mahasiswa, dan betul-betul saya pegang dan saya sampaikan dimanapun, dan itu kalau bisa betul-betul juga dipegang oleh teman-teman mahasiswa baik itu IB maupun secara umum. Itu. Oke, mungkin dirasa cukup ya, ini sudah banyak yang menggali ya, dan salah cukup satunya informatif ya. motivasi banget. Motivasi buat adik-adik, terutama untuk angkatan 56 ataupun 57 ataupun nanti yang akan baru masuk di program studi Teknologi Industri Benih Sekolah Vokasi IPB. Semoga ini menjadi inspirasi juga motivasi ya buat kita semua. Dan mungkin ini di akhir podcast ini bahwa ini ada sekelumit cerita ataupun kisah dari salah satu alumni Sekolah Vokasi Program Studi Teknologi Industri Benih, Mas Tad. Terima kasih nih atas sharing alumninya tadi ya, bahwa kegiatan kuliah itu nanti akan berhubungan juga dengan kegiatan-kegiatan yang ada di lapangan ataupun setelah lulus nanti. Dan tadi juga disampaikan bagaimana motivasi buat adik-adik dan juga mungkin pesan dan kesan bahwa kuliah ataupun saat-saat kuliah silakan tuntut ilmu sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya, dan juga jangan terfokus pada satu hal ya, mungkin juga kepada hal yang lain, silakan untuk digali informasinya gitu. Mungkin itu dari saya. Mas Tan, mungkin ada pesan terakhir? Sudah cukup? Sudah cukup tadi. Sudah cukup. Mungkin demikian acara podcast sharing session ya alumni dari program studi Teknologi Industri Benih yang diselenggarakan oleh Komisi Bimbingan Konseling Sekolah Vokasi. Dari saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.